tadi sepintas sudah saya perkenalkan Ibu Diana Patricia Pasaribu Hasibuan. Ibu Diana dalam usianya menjelang 80 tahun itu tercatat sebagai pemegang rekor muri 3 rekor. Ya Bu ya. Ibu, ini kan mengagumkan dalam usia Ibu karena rekor yang dipegang adalah rekor sarjana S1 tertua yang dicatat oleh rekor muri. Iya. Emang waktu lulus sarjana umur berapa Ibu? Saya mulai kuliah umur 65 tahun. Baru mulai kuliah? Iya. Iya, saya pensiun itu Bu. Lulus umur 69 tahun. Lulus S1? S1. Baik. Menarik karena kemudian mencatat rekor lagi ketika Ibu melanjutkan sekolah atau kuliah lagi, ambil S2. Saya langsung kuliah di umur 69 tahun, lulus umur 73 tahun, S2. Rekor yang terakhir, itu rekor untuk apa? Saya lanjutkan kuliah untuk S3. Jadi Ibu lulus S3 umur berapa? Umur 77 tahun. S1 lulus 69 tahun, S2 lulus 73 tahun, dan S3 lulus 77 tahun. Iya, Ibu Pak. masih mau melanjutkan lagi? Ya, S3 biasanya profesor itu pemberian daripada itu perguruan-perguruan. Bisa juga cari lagi dokter di bidang lain. Apa masih ada minat? Saya sekarang sedang jadi dosen. Ibu Diana ngajar apa sekarang? Sekarang lagi mengajar pada semester ini ada 2 mata kuliah, pengantar perjanjian lama dan filsafat pendidikan. Jadi waktu Ibu Diana dalam usia 65 tahun mau kuliah, bagaimana reaksi suami dan anak-anak? Saya tidak kasih tahu suami saya. Pokoknya pekerjaan rumah tangga saya bereskan. Saya bilang, Bapak, saya pergi ke di Riarka Raya, itu saja saya bilang. Saya tidak pernah runding itu. Kalau saya runding, saya tahu tidak akan selesai dan tidak akan boleh saya ambil. Iya, kadang-kadang istri perlu berbohong pada suami ya. Tapi bohongnya kan positif ya Ibu ya? Iya Bapak. Iya. Pasti kan satu saat ketahuan juga. Waktu ketahuan bagaimana reaksi? Begini, saya pintar juga mengambil hati suami. Pak, saya Suami bilang, ada di sini atau tidak? Oh, di Papua ya? Saya bilang, tolong antar saya Pak. Kemana? Ke Diriarkara. Ada apa di situ? Ya kan saya sekarang belajar, saya bilang. Diantar saya. Pakai mobil. Dan kalau macet dengan mobil, saya diantar pakai motor. Dan pada suatu ketika waktu saya naik Metro Mini, suami saya bilang begini, kalau kau naik dengan kendaraan umum, tunjukkan kartu mahasiswamu. Tunggu. Kenapa suami ngajarin untuk memperlihatkan kartu mahasiswa? Karena suami saya tahu kalau dengan kartu mahasiswa pembayaran itu berkurang. Oh iya, kalau tunjuk mahasiswa jadi murah ongkos busnya. Ibu akhirnya lakukan saya tunjukkan. Lalu kondektur lihat muka saya, dia mencengut. Saya kasih 500, seharusnya 1000. Terus reaksi kondektur gimana? Waktu saya turun di Kuitang, dia bilang apa? Hati-hati ya dek. Ini kondekturnya nyindir ini ya.
Dia dendam saya. Dia nyindir ini. Terus Ya, reaksi ibu apa? kesal. Jadi saya bilang, hei, jangan bilang aku adikmu. Cucu saya sudah sebesar kau. Saya marah. Nah, tapi sejak saat itu ibu tetap pakai atau? Tidak, di rumah saya bilang, Pak, gara-gara kau menuntut kartu mahasiswa, saya ribut dengan kondektur. Kita akan kasihan kondektur uang 1.000, masa kita mesti hitung sama naik bis umum, saya bilang. Tunggu Bu, saya nggak dengar dengan baik tadi. Sampai di rumah ibu ngomong apa ke suami? Gara-gara kau suruh tunjukkan kartu mahasiswa, saya ribut dengan kondektur. Tunggu dulu, sakit perut. Jadi sejak hari itu ibu nggak pakai lagi lah ya? Tidak Pak, saya malu. Karena selama jalan saya melotot saja kondektur itu sama saya. Dia lihat kartu mahasiswa, dia lihat ibu, dia bilang, Iya, bingung lah dia ya. seolah-olah bohong. Gara-gara uang. Iya, iya. Aduh, waktu masuk kuliah pertama kali kan teman-teman Ibu Diana kan seumur cucu atau seumur anak Iya, begitu. seumur Reaksi cucu. mereka melihat ada mahasiswa Seolah-olah saya itu untuk apa di tengah-tengah itu di pekarangan di Biarkara. Jadi masuklah ke dalam. Waktu sesudah beberapa hari ada yang bilang mahasiswa dari belakang saya, uban ibu bertambah banyak. Seolah-olah tetap mereka dosen juga seolah-olah kenapa ini diterima ini kuliah. Seolah-olah juga dosen kurang yakin bahwa saya itu kuliah. Tetapi waktu UTS seorang dosen profesor memanggil saya ke depan, yang lain tidak dipanggil. Ibu Patricia katanya diambil lembaran hasil ujian. Selamat ya Bu. Dia kasih selamat. Rupanya saya dapat 87,5. Nah, sesudah itu baru teman mahasiswa diam. Tidak ada lagi yang... Nah ini yang saya mau tanya Bu. Mahasiswa kan ada kebiasaan nyontek. Ibu pernah nyontek enggak? Oh tidak. Ibu jangan bohong ini. Begini pernah sekali. Waktu kami sudah mau waktu itu hari ujian, sudah dibagi kursi di Katolik sangat sering. Saya bilang teman, sebelum dosen belum datang dan belum membagikan soal ujian. Iya. Lalu saya bilang teman di kanan saya, boleh enggak kita buka buku sebelum? Terus dia jawab saya, tentu aja karena saya sudah tua. Kita kan harus jujur Ibu. Padahal saya tidak menyontek, tidak apa waktu itu, hanya saya bilang boleh enggak buka buku sebelum ujian. Kita kan harus jujur Ibu. Jadi tapi kata jujur itu selalu, oh ya jujur. Berteriang di hati saya kata jujur itu adalah kata-kata yang indah. Itu saja. Baik, sebelum kita lanjutkan Ibu Diana, tentu kita ingin lihat dulu cerita tentang Ibu Diana berikut ini. Menuntut ilmu tidak berbatas waktu. Itulah prinsip yang dipegang teguh.
Diana Patricia Pasaribu Hasibuan. Wanita yang akrab disapa Diana ini memasuki bangku kuliah di usia senja, yaitu 65 tahun. Keinginan kuat dalam diri Diana mendorongnya mendaftar sendiri kuliah jenjang strata 1 di Sekolah Tinggi Filsafat Driyakara, Jakarta. Lulus di usia 69 tahun, wanita yang lahir di Tapanuli Utara 79 tahun silam ini merasa belum puas dan memutuskan untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang tertinggi. Di usia 73 tahun, Diana lulus pasca sarjana dari Institut Teologi dan Keguruan Jakarta dan mendapat gelar doktor dari STT Battle Indonesia di usia 77 tahun. Dalam menyelesaikan tugas kuliah, Diana mengaku tidak pernah dibantu oleh siapapun. Ia selalu setia dengan mesin tik tuanya ini. Sibuk dengan aktivitas perkuliahan tidak membuat ibu 6 orang anak ini melupakan tugasnya sebagai ibu rumah tangga. Diana sering mendapat dukungan dari suami dan semua anaknya. Memang batas usia pensiun, biasanya kemampuan berpikir, kemampuan untuk belajar menurun. Tetapi mama masih mempunyai power untuk itu. Itu ya, jadi pertama rasa bangga. Yang kedua memang saya tadi bilang takut kalau mama tiba-tiba sakit dengan usia yang kondisi seperti itu bisa sakit macam-macam. Tapi itu tadi, karena mungkin Allah tidak tidur, jadi diberi kesehatan terus sama Tuhan. Karena kegigihannya dalam menimba ilmu, nenek dari 12 orang cucu ini 3 kali mendapat penghargaan dari Museum Rekor Indonesia. Kini, Diana menjadi dosen tetap di STT Ekumene Jakarta. Bagi Diana, ilmu yang ia dapatkan harus ia bagi agar dapat bermanfaat bagi masyarakat. Bu Diana, sebelumnya minta maaf ya. Zaman sekarang kan mahasiswa itu kalau bikin skripsi pakai laptop. Ibu tadi di video pakai mesin tik. Itu mesin tik abad keberapa, Bu? Ya, saya beli mesin tik itu dulu, belum populer laptop di pasar Tanah Abang. Saya harus mengetik karena diharuskan oleh situasi saya dalam perkuliahan. Itu mesin tik saya itu zaman bahula, Pak. Mana lebih tua, ibu atau mesin tiknya? Bapak. Ya, saya, Pak. Baik, jadi ibu bikin skripsinya dengan mesin tik itu ya? Dengan mesin tik. Kenapa nggak pakai laptop? Saya juga punya laptop, tapi saya masih padahal lebih susah pakai mesin tik. Tapi sudah saya jiwai itu mesin tik. Disertasi saya 315 halaman, saya kerjain 3 bulan dengan mesin tik disertasi. Baik, itu sekaligus menunjukkan fisik Bu Diana prima ya. Karena untuk ngetik tombol yang seberat itu nggak gampang. Baik, Ibu terakhir, walaupun bercanda-bercanda, tapi pesan moral yang saya lihat paling kuat adalah bagaimana prinsip mengejar ilmu itu tidak mengenal usia ya Bu ya. Nah, bagi penonton acara Ki Candy, adakah sesuatu yang ingin Ibu pesankan dalam konteks pendidikan? Tentu ada. Bagi anak-anak yang muda, bercermin kepada saya. Bersemangatlah mencari ilmu. Jadi jangan ada merasa susah, sedangkan orang tua seperti saya masih bisa mencapai S3 tanpa minta tolong sama siapa-siapa. Itu dari pikiran saya sendiri. Boleh bercermin kepada saya. Baik,
Bu Diana, terima kasih banyak ya sudah menginspirasi kami semua. Semoga ini bisa menginspirasi anak-anak muda agar mereka pantang menyerah dalam menggapai pendidikan setinggi-tingginya. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan lagi untuk Ibu Diana. Nah, tamu berikutnya sejak lahir secara fisik dia tidak sempurna. Tetapi prestasi akademiknya mengagumkan. Siapa dia? Ikuti terus Kick Andy. Iya. Dengan kondisi seperti sekarang ini, Iya. ternyata Ersa mampu meraih 2 gelar kesarjanaan. Iya. Sarjana apa aja?